Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang terkasih. Senang sekali bertemu dengan Mr. Wano hari ini. Dan pada pertemuan kali ini kita masih tetap melanjutkan pembelajaran kita tentang aplikasi Excel. Nah, sama seperti yang sudah kita catat atau sudah kita tulis sebelumnya, yaitu kita sudah belajar tentang mengenal ikon-ikon pada tab Home. Hari ini kita masih belajar dari menu tab Home, dan hari ini lebih khusus pada grup editing. Nah, kalau kemarin kita sudah mencatat ada 5 ikon utama atau 5 menu utama pada grup editing. Ada auto-sum, ada fill, ada clear, ada sort and filter, dan ada find select. Nah, hari ini kita tetap belajar dari grup editing ini, dan lebih khusus hari ini kita belajar 2 menu, yaitu yang pertama menu sort and filter, dan yang kedua adalah menu find and select. Nah, di lembaran kerja kita, Mr. Wano sudah menyediakan di kolom A ada bilangan atau angka-angka, akan tetapi bilangan ini, angka-angka ini Mr. Wano sudah membuatnya tidak berurutan. Jadi tidak berurutan. Lalu di kolom B ada juga huruf atau abjad. Demikian pula abjad ini Mr. Wano membuatnya tidak berurutan. Nah, hari ini kita mencoba membuat angka atau abjad ini kita mulai susun secara berurutan. Kalau dari angka, kita mulai dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar, lalu kebalikannya atau sebaliknya dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Lalu kemudian dengan abjad juga sama, mulai dari abjad A menuju abjad J, Z, lalu sebaliknya mulai dari abjad Z ke abjad A. Oke ya, baik. Kita mulai saja dari kolom A di angka. Nah, tadi misalnya sudah menyampaikan adalah angka-angka ini misalnya sengaja membuatnya tidak berurutan. Nah, sekarang kita mencoba membuat angka-angka ini berurutan. Mulai yang pertama, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya bagaimana? Kita blok saja. Mulai dari 25 sampai ke 26 ini kita blok. Lalu kita masuk pada menu home, dan kita masuk pada group editing, lalu klik menu atau icon sort and filter. Oke. Nah, di situ ada pilihan dari yang terkecil menuju atau ke yang terbesar. Di bawahnya ada yang dari besar ke atau menuju yang terkecil. Ada juga nanti sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Ada custom sort. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Dari A menuju Z, atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita klik. Oke, karena ada peringatan ini, kalau expand the selection itu adalah kita dia posisinya dari yang kita ubah, jadi semua nanti kolom atau semua baris nanti mengikuti. Tetapi karena kita hanya mengubah hanya kolom A saja, mulai dari 1 sampai 26, kita klik continue with the correct selection. Correct selection ya. Baik, kita klik. Lalu kita klik sort. Oke, kalau kalian memperhatikan di kolom A, urutan angka sudah tersusun dari yang terkecil menuju yang terbesar, seperti 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai 26. Oke? Sudah mulai paham ya? Lalu, sekarang bagaimana cara sebaliknya kita merubah dari yang terbesar menuju yang terkecil, atau yang dari terbesar ke yang terkecil. Kita blok tadi, kita blok, lalu kita masuk pada group editing tadi, kita sort, kita klik dari Z ke A, atau dari yang terbesar ke yang kecil. Oke ya, kita klik. Nah, sama seperti tadi, karena hanya kolom A yang kita rubah, kolom B dan C tetap tidak mengikuti, kita klik yang bawah, continue with the word selection, lalu start. Nah, kalau kalian memperhatikan, angka-angka kita di kolom A sudah berubah, akan tetapi susunannya atau urutannya mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Ada 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, dan seterusnya sampai angka 1. Oke? Nah, sekarang kita coba masuk pada kolom B yang abjadnya sekarang. Mulai yang pertama W, K, C, M, dan seterusnya. Kita blok. Oke, caranya tadi kita masuk pada menu home, lalu group editing, sort, kita mulai dari sort A to Z, atau yang terbesar, dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita klik. Oke, yang bawah klik dan sort. Nah, kalau kalian memperhatikan, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba merubah dari Z menuju ke A. Oke, kita klik yang bawahnya Z ke A, atau Z to A, atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita klik. Oke, kita masuk pada sort. Nah, kalau kalian perhatikan mulai dari Z, Y, X, W, V, U, T, S, dan seterusnya. Oke, ya. Itu poin yang pertama kita sudah belajar. Nah, yang kedua yang kita belajar adalah menu Find and Select. Ya. Nah, yang menu Find and Select ini, find ini mencari, pada dasarnya adalah mencari. Kalau kita misalkan mencari di kolom A, misalkan kita mau mencari angka 19, di sini kita tulis 19, di find ini 19. Oke, kita cari. Nanti kursornya atau selectnya diarahkan ke sana. Oke, selectnya misalnya di kolom K misalkan ya, ini ya selectnya. Jadi kita coba find next. Nah, langsung ditunjukkan kepada kita yang kita cari ini angka 19. Langsung ini di kolom A dia. Langsung diarahkan kita di kolom A baris 8. Itu 19 yang kita cari. Oke? Itu yang pertama, close. Lalu yang kita pelajari poin yang kedua di khususnya menu Find and Select. Kita replace. Nah, replace ini adalah gunanya kita mencari lalu menggantinya. Misalkan tadi kita mencari 19, lalu kita mengganti yang 19 ini menjadi apa? Menjadi yang kita kehendaki. Contohnya, ya perhatikan ya. Kita di kolom B, ya di kolom B,
kita mencari misalkan huruf K. Oke ya, kita mencari huruf K. Lalu Mr. Wano ganti huruf K ini menjadi K 2 kali. K. Oke. Caranya adalah kita langsung replace. Ya, replace. Nah, manakah sebelum di replace dulu nih ya, coba kita perhatikan K. Ini di kolom B di baris 16 ya. Lalu replace. Nah, satu huruf K kita rubah menjadi 2 huruf K. Pelajaran kita hari ini sekian, dan semoga apa yang sudah kalian pelajari hari ini, Mr. Wano yakin kalian bisa paham. Tetapi kalau kalian masih ragu-ragu, coba diulang-ulang terus menonton video ini, dan pelan-pelan kalian mulai belajar di rumah, mempraktekannya di laptop atau komputer kalian masing-masing. See you.